Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa walidayya wal muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ammi zahira wa batina wa tahsyuruna biha bi'ibadika sholihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu utawi cawangan al-hadiyata ngasyara kang kaping 11 iku al-khaufu wedi min adzabillahi saking siksane Allah. Wa aqallu darajatil khaufi utawi luwih kidhi-kidhike pira-pira derajate khauf atau wedi maring Allah iku ayam taninga yen to nyegah sapa wong anil mahdzurati saking pira-pira perkara kang den larang dening Allah atau saking perkara kang den haramaken. Wa yusamma lan den arani apa zalika mengkono-mengkono ayam taninga nganil mahdurat den arani waraan ing aran wirangi. Fa in zadat mongko lamun tambah apa kuwatuhu kekuatane khauf kafa mongko nyegah sapa wong amma saking barang layatayakun kang ora dadi yakin sapa wong tahrimahu ing harame mak. Wa yusamma lan den arane apa zalika mengkono kafun iku takwa den arane takwa ing aran takwa. Fa idzan dhamma mongko nalikane dadi kumpul ilaihi maring kafun apa atajarrudu mligi lil khidmati krana lumadi atau ngibadah maring Allah. Fasara mongko dadi sapa man iku layabni ora mbangun sapa man ma ing barang layas kunuh kang ora bakal manggon sapa wong ing ma. Wala yajma'ulan orang ngumpulaken sapa wong ma ing barang layak kuluh kang ora mangan sapa wong ing ma. Wala yal tafit lan ora noleh sapa wong ila dunya maring dunya wa ya'lamu lan ngerti sapa wong annaha ing temen satune dunya iku tafaraqahu bakal misahi apa dunya ing man. Wala yasrifu lan orang ngengokaken sapa wong ila ghairillahi maring liyane Allah Ta'ala nafsan saking ing nafas ambekan min anfasihi saking pira-pira ambekane wong fahuwa hale utawi man atau wong iku as-siddiqu wong kang temen. Wa yusamma lan den arani apa sahibu wong kang duweni sifat sodik den arani sodikon ing aran wong kang temen. Wa yadkhulu lan manjing sapa fisidki ing dalam sifat sidik apa at-taqwa sifat takwa. Wa yadkhulu lan manjing fit taqwa ing dalam sifat takwa apa al-wara'u sifat wara'. Wa yadkhulu lan manjing fil wara'i ing dalam sifat wara'
apa al-ifatu sifat kareksa reksa saking maksiat. Kada kaya mengkono-mengkono dawuh qalahu kang ngendikaken ing sapa Al-Ghazali Imam Ghazali fil Ihya ing dalam kitab Ihya. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, membahas cabangan iman yang nomor 11, yaitu takut dari siksa Allah. Takut dari siksaan Allah, takut dari murka Allah, takut dari marahnya Allah. Adapun sedikit-sedikitnya derajat seseorang dalam rangka memasukkan rasa takut kepada Allah, yaitu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah atau menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah. Dan sifat ini, sifat khauf ini yaitu menjauhi segala apa yang diharamkan, ini dinamakan wara atau wirangi. Cara bahasa lebih sempitnya itu pemalu, malu untuk berbuat keharaman. Nah, apabila lebih daripada sifat wara, yaitu apabila lebih daripada mencegah dari perbuatan haram, apabila kekuatannya lebih, maka ini dinamakan menjaga atau menghindari dari apa yang memang secara keyakinan itu tidak haram. Nah, ini dinamakan takwa. Jadi yang namanya khauf itu umum, nanti bisa masuk ke wara dan bisa masuk ke takwa. Takwa itu pasti punya sifat wara, punya sifat khauf, dan wara itu tingkatan paling bawah dalam rangka kita memasukkan rasa takut kepada Allah. Nah, jadi keduanya itu harus beriringan. Punya rasa khauf, punya rasa takut, punya rasa wirang atau wara, pemalu untuk melakukan perbuatan haram. Nah, di situ nanti ditambahkan lagi kekuatannya, yaitu tidak hanya sebatas meninggalkan perbuatan haram, tetapi juga di situ meninggalkan sesuatu yang memang secara kenyataannya tidak haram tapi tidak bagus untuk dilakukan. Tidak bagus untuk dilakukan. Lah, apa perkara halal yang memang di situ tidak bagus? Ya banyak. Kita makan lebih dari cukup. Semisal kita dalam satu kali makan kita dicukupkan dengan makan satu piring. Maka ketika ditambah menjadi 2 piring, yaitu yang menjadi tidak haram,
tetapi kurang bagus di dalam nanti menumbuhkan rasa takwa. Karena yang namanya orang yang takwa itu selalu menjaga dari berlebih-lebihan dalam menggunakan dan dalam memakan sesuatu yang halal. Itu takwa. Jadi sifat orang yang takwa itu menjauhi segala sesuatu yang berlebihan walaupun di situ hukumnya halal, apalagi haram. Nah, ini tidak. Orang yang takwa itu menjauhi dua hal itu, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, menjauhi segala hal yang diharamkan, dan menjauhi segala hal yang memang di situ halal tetapi berlebihan. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya setelah itu ketika sifat khauf dan sifat takwa itu kumpul jadi satu, maka di dalam hati seseorang itu hanya tertuju ibadah kepada Allah. Hanya di dalam hatinya akan tertanam sebuah keyakinan, sebuah keyakinan yang memang di situ hanya digunakan, perbuatan yang dilakukan itu hanya didasarkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu apabila khauf dan takwa itu menjadi satu, sifat warok dan takwa itu menjadi satu. Kalau takwa itu di atas tingkatnya warok, satu tingkat di atas warok. Kalau warok itu paling sedikit-sedikitnya orang merasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan keduanya itu harus saling beriringan. Nah, ketika keduanya itu kumpul jadi satu, maka di dalam hatinya hanya bertujuan apa yang dilakukan, hanya bertujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu, setelah mempunyai rasa bahwa apa yang kami lakukan di dunia ini hanya sebatas ibadah kepada Allah, maka di situ seseorang tidak akan membangun, dalam artian tidak akan menumpuk sesuatu yang memang suatu saat nanti itu tidak akan dimiliki. Tidak akan membangun sebuah bangunan yang memang nantinya tidak akan dimiliki. Dia membangun sebuah bangunan hanya sebatas tempat untuk berteduh, untuk bermunajat, untuk beristirahat, sebagaimana apa yang didawahkan oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka ghuribun aw abiri sabilin. Hendaknya kalian di dunia ini hanyalah sebatas orang yang memang dalam keadaan berkelana, atau orang yang memang mampir untuk beristirahat. Ini sejatinya tempat-tempat orang yang takwa, perilaku hati orang yang bertakwa. Jadi yang namanya dunia ini hanya sebatas tempat untuk bernaung daripada perjalanan yang jauh.
Ini perilaku orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah itu dia tidak akan mengumpulkan sebuah harta apa yang memang dia tidak akan memiliki selamanya. Jadi sebenarnya harta yang kita miliki itu kita memiliki itu ya hanya untuk bekal kita selama berada di dunia. Bekal untuk hidup kita di dunia. Jadi jangan terlalu sombong manakala kita diberi kekayaan, dan juga jangan terlalu pesimis manakala kita dalam keadaan kekurangan dari harta. Nah, setelah seseorang yang sudah mendarah daging tentang perilaku-perilaku seperti itu, di dalam hatinya sudah tertanam sifat-sifat seperti itu, maka dia tidak akan menoleh sama sekali dengan urusan dunia. Walaupun dia seorang kaya, ketika meletakkan hartanya, dia di atas tangannya, bukan di hatinya. Itulah sifat-sifat orang yang kaya sejati. Walaupun dia kaya, dia tidak meletakkan hartanya di atas atau di dalam hatinya, tetapi dia meletakkan hartanya ya di atas tangannya saja, sehingga dia tidak merasa miliki, tidak merasa mempunyai, tetapi dia bertanggung jawab untuk menasarufkan apa yang dia miliki, apa yang dia dititipi oleh Allah untuk hal yang bermanfaat. Nah, dia sudah tahu, dia sudah tidak menoleh sama sekali tentang urusan dunia, yang mana dia sudah meyakini bahwa apa yang akan dia miliki itu tidak akan membersamainya ketika nanti berada di akhirat, akan berpisah. Nah, setelah itu dia tidak akan, orang yang sudah mempunyai sifat khauf, yang sudah mempunyai sifat takwa kepada Allah, dia tidak akan memalingkan muka kecuali kepada Allah. Maksudnya dia tidak akan berpaling kepada yang lain, tetapi di dalam hatinya dia hanya ada Allah. Hanya ada Allah. Dari nafas ke nafas yang lain, dari nafas satu ke nafas yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Dan orang tersebut ini dinamakan orang siddiq, orang yang selalu jujur, yang selalu membenarkan, orang yang selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang siddiq ini itu nanti diberi nama shodiqon, orang yang shodiq, atau orang yang jujur, atau bisa orang yang selalu membenarkan apa yang memang diyakini oleh mereka tentang kebenarannya, karena di situ dilandasi dengan ketakwaan. Setelah itu, setelah wayat khulufi sidqi, dan di dalam siddiq itu juga masuk berupa takwa, dan di dalam takwa itu ada sifat waro, dan di dalam sifat waro itu ada sifat kerekso, merasa terjaga, menjaga diri dari perbuatan maksiat, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, secara kesimpulan, ayolah tumbuhkan sifat khauf, sifat takut kepada Allah, agar kita itu mempunyai rim
untuk tidak melakukan sesuatu secara sembarangan, tetapi melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi pedoman yang memang telah kita pelajari dari para ulama-ulama. Jadi tidak sembarangan kita dalam menjalani hidup, dan juga tidak terlalu pesimis di dalam hidup. Ketika sifat khauf itu masuk ke dalam hati, maka secara tidak langsung kita berusaha untuk menguatkan jati diri bahwa hanya Allah lah yang patut untuk disembah. Hanya Allah lah yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan, dan hanya Allah lah yang bisa menolong kita untuk selalu beribadah kepadanya, dan hanya Allah lah yang selalu melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang memang mendatangkan murka Allah. Demikian bab cabangan iman yang nomor 11. Selanjutnya kami nanti akan membahas tentang cabangan iman yang nomor 12. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.